Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terakhir dalam ihya-nya itu kita masih dalam pembahasan sam'iyat. Itu al-aslu tsalits, pada pokok ketiga, azabul qabri, yaitu azab kubur. Itu azab barzakh. Diidhofakan ke kubur karena kebanyakan orang meninggal itu dikubur. Bukan berarti yang tidak dikubur berarti tidak kena azab, karena disebut azab kubur. Ini kan tidak dikubur. Umumnya, ghalibnya itu orang itu dikubur, makanya disebut azabul qabri. Hakikatnya ya azab barzakh. Orang mau meninggal tenggelam, meninggal kemana, tetap arwahnya ketika berpisah dari jasad ya masuk ke alam namanya barzakh. Dan disitulah azab itu, nggak bisa lari, bukan berarti nggak dikubur itu nggak diazab. Ya. Allah Ta'ala, uqad waroda asyar'u bihi, dan sungguh telah warid, telah datang syariat, keterangan daripada syariat bihi tentang azab kubur ini. Qala Allah Ta'ala, diantaranya yang menunjukkan tentang azab kubur ya, adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu dipaparkan atasnya. Mereka itu dipaparkan kepada neraka ghuduwan wa 'ashiyya, pagi hari dan sore hari. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan pada hari bangkitnya kiamat, Allah berfirman, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah oleh kalian wahai malaikat ala fir'aun, akan keluarga Fir'aun, asyaddal azab, kepada paling pedihnya azab. Bangkitnya kiamat, disuruh Fir'aun itu dimasukkan ke asyaddal azab, jelas itu azab neraka. Tapi sebelum bangkit tadi an-naru yu'raduna, berarti kan itu azab sebelum kebangkitan. Nah, itu azab, berarti itu azab kubur. Itu dalilnya azab kubur. Ya. Juga di surat ayat yang lain, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naro, daripada kesalahan mereka karena dosa-dosa mereka, ughriqu fa'udkhilu naro, mereka ditenggelamkan. Fa itu menunjukkan takkib, kesudahan yang tidak lama. Fa'udkhilu naro, lantas mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Padahal kalau tunggu kiamat itu kan berarti masih ada proses. Maka fa'udkhilu naro itu tidak lain adalah azab kubur. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan tentang azab kubur itu. Di surat As-Sajdah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan rasakan kepada mereka azabil adna, azab yang terendah, terdekat. Dunal azabil akbar, sebelum mereka merasakan azab yang terbesar, supaya mereka kembali. Azab yang terbesar itu sepakat ulama bahwa azab yang terbesar adalah azab neraka, di neraka, ini azab neraka. Sedangkan azabul adna itu berbeda pendapat ulama. Apa azabul adna? Sebagian menafsirkan azabul adna itu ya azab kubur itu. Sebagian mengatakan azabul adna ya azab yang Allah sebagian sisihkan di dunia untuk mereka rasakan, itu azabul adna. Banyak lagi, ada beberapa ayat lagi tentang masalah azab ini, masalah azab neraka, azab kubur ini. Dalil apa yang menunjukkan tentang ayat yang menunjukkan tentang azab kubur. Kemudian apa lagi? Washtahara an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isti'adzatu, dan telah tersohor riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh dari sahabat dan tabi'in. Apa? Al-isti'adzatu, riwayat tentang isti'adzah, permintaan perlindungan min azabil qabri, dari azab kubur. Telah masyhur riwayat tentang perlindungan dari azab kubur di Bukhari, di Muslim, di Abu Dawud, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah itu menganjurkan untuk berlindung dari azab kubur. Mustahil beliau menganjurkan itu sedangkan azab kubur tidak ada, kan tidak mungkin. Sedangkan Rasulullah menyuruh untuk berlindung dari azab kubur. Wa huwa mumkinun,
Maka azab kubur ini adalah mungkin baik secara syar'an maupun aklan. Bagi kekuasaan Allah tidak mustahil secara akli. Secara syar'i mungkin karena ada dalil-dalilnya tadi dari Quran maupun hadis. Fayajibu tasdiqu bihi, maka wajib membenarkan, percaya kepada azab kubur, wala yamna minat tasdiq bihi, dan tidak mencegah daripada percaya dengan azab kubur apa tafarruqu ajza'il mayyiti, apa terpisah-pisahnya bagian-bagian tubuh si mayit, fi butunis siba, di perutnya hewan-hewan buas, wa hawasilit thair, di tembolok daripada burung-burung. Jadi terpisahnya tubuh-tubuh manusia yang sudah dicabik sama macan, gimana? Masa ia terima azab juga? Dia terima juga kalau dia pantas menerima azab. Bagaimana mereka menerima nikmat kubur kalau mereka pantas. Walaupun jadi tidak mencegah untuk membenarkan azab kubur itu terpisah-pisahnya badannya si orang itu tadi ke perutnya hewan buas dan juga tembolok burung. Fa inal mudrik li alamil azab minal hayawan ajzaun maksusoh. Sebab yang menjangkau terhadap alamil azab, terhadap pedihnya azab daripada makhluk hidup, itu adalah ajzaun maksusoh. Itu adalah bagian tubuh yang khusus, yakdirullahu ta'ala ala i'adatil idrak ilaih, yang mana yakdiru, mampu siapa Allah yang maha luhur keadaannya Allah ta'ala ala i'adatil idraki, untuk mengembalikan jangkauan ilaiha kepadanya, kepada ajza maksusoh itu. Dan itu mungkin, kenapa? Karena bagian tubuh yang merasakan apa? Merasakan azab kubur itu adalah bagian tubuh yang khusus. Dan itu mungkin saja Allah kembalikan. Itu dengan antara roh dan jasadnya, dua-duanya merasakan. Menurut kebanyakan jumhur Ahlussunnah wal Jamaah bahwa roh dan jasad itu yang merasakan azab kubur. Karena Allah mengembalikan roh itu tadi dengan berbagai macam dalil, termasuk dalil yang menunjukkan tentang pertanyaan mungkar nakir itu, yang mana Allah mengembalikan jangkauan akal manusia itu sehingga bisa memahami pertanyaan dan menjawab atau merespon pertanyaan baik dengan jawaban yang lugas ataupun tidak bisa menjawab. Mereka paham. Jadi menunjukkan riwayat-riwayat itu, riwayat-riwayat tentang mungkar nakir menunjukkan bahwa akan ada pengembalian roh tadi, walaupun hubungan roh dengan jasad bukan seperti hubungan ketika kita hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Karena hadis itu tidak memperinci tentang hubungan itu, yang pasti dikembalikan oleh Allah. Gimana mengembalikannya, terus dalam bentuk apa hubungan itu? Wallahu a'lam. Karena itu tidak bisa akal masuk di situ, kecuali kalau ada dalil dari nakli. Dengan dalil nakli tidak memperinci hal tersebut, cuma mengatakan bahwa memang akan dikembalikan roh itu tadi. Sehingga roh dan jasad itu yang merasakan daripada nikmat kubur atau siksa kubur. Sebagian lagi berpendapat cuma roh saja, tapi yang muktamad yaitu roh dan jasad yang merasakan. Dia jasadnya, tapi kan Allah mampu mengembalikan. Seperti dalam Sahih Bukhari, ada orang dahulu ketika di Bukhari itu diceritakan, ya, memang kana qablakum, sebagian orang dari sebelum kalian itu ada orang yang karena saking takut jadi dia berbuat maksiat selama hidup. Menjelang kematiannya dikumpulkan anak-anaknya. Idza ana mitu, ya, faharikuni. Kalau saya meninggal, bakar saya, tubuh saya, katanya si ayahnya. Tumas hakuni, kemudian tumbuk apa yang tubuh saya bakar itu, hancurkan sisa-sisanya sampai menjadi debu. Kemudian garuni fi rihni fi yaumin asif. Kemudian tebarkan debu itu tadi, hasil daripada tumbukan itu tadi, ya, di hari yang penuh angin yang banyak, supaya bercerai-berai tubuh. Kemudian setelah meninggal orang itu, dilakukan oleh anaknya apa yang diwasiatkan. Kemudian Allah mengatakan, berfirman pada bumi, ya arad ijma'i, wahai bumi kumpulkan apa daripada bagian-bagian fulan itu tadi. Maka berdiri dia di hadapan Allah SWT. Maha malaka ya fulan ala hadza, apa yang mendorongmu untuk melakukan ini, wahai fulan? Maka orang tadi mengatakan, makhofatuka ya Allah, karena saya takut kepada Engkau, saya ingin menghindar dari azabmu. Maka dengan itu Allah ampuni orang itu tadi, dengan rasa takutnya itu. Jangan dicoba.
Kemudian adapun berikutnya tentang mizan. Wa huwa haqqun. Mizan ini adalah benar. Ya. Maka tidak bisa menyimpang dari, maksudnya benar itu bukan seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwa mizan ini cuma kiasan akan keadilan Allah. Tidak, betul-betul mizan. Kaidah dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah terutama Asy'ariyah tidak mentakwil apa yang ayat-ayat tentang akhirat. Ayat tentang akhirat, ada yang dibangkitkan dalam keadaan amma yamshim ibban ala wajhih. Ayat-ayat tentang akhirat itu tidak bisa ditakwil, ya dimaknai menurut makna. Yang ditakwil itu ayat-ayat tentang sifat Allah itu masih bisa ditakwil. Tapi ayat tentang akhirat, apapun walaupun akal tidak bisa masuk di situ, karena memang akhirat itu nggak bisa akal masuk di situ, maka itu tetap ditakwil. Mizan ya mizan, neraca ya neraca. Gimana hakikatnya? Kita tidak wajib beriman terhadap perincian neraca itu bagaimana. Seorang beriman bahwa mizan itu ada, itu sudah cukup. Karena Allah sebut di Al-Quran, man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya. Allah menyebut timbangan di situ. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan mawazin al-qista, timbangan neraca keadilan pada hari kiamat. Allah sebut mawazin, Allah sebut mizan. Karena Allah sebut mizan itu, ya kita wajib percaya bahwa mizan itu ada. Gimana perinciannya kita tidak wajib percaya. Bagaimana bentuknya kita tidak wajib tahu. Karena memang tidak ada hadis-hadis yang sampai derajat mutawatir atau sahih yang menjelaskan tentang bentuk mizan, walaupun ada riwayat. Seperti neraca timbangan dunia itu, tapi kifahnya ya, tempat timbangan neracanya itu seluas langit dan bumi. Ya, bahkan dalam riwayat seperti di kitab Isadur Rafiq itu disebutkan Nabi Daud AS pernah meminta untuk penglihatan mizan. Ditampakkan pingsan Nabi Daud AS. Saking besarnya. Setelah sadar Nabi Daud bertanya, ya Allah, dengan apa hamba itu bisa memenuhi timbangan yang begitu besar? Wahai Daud, kalau saya cinta sama seorang hamba itu saya akan penuhi timbangan itu walaupun dengan suatu amal yang kecil. Dan Rasul sebut mizan itu dalam banyak hadis. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu pahalanya itu memenuhi mizan. Allah sebut dalam beberapa hadis. Ya, Rasul sebut mizan itu dalam beberapa hadis. Bagaimana disebutkan di Quran, di antaranya itu nadhul mawazin al-qista liyaumil la raiba fihi atau liyaumil qiyamah. Man thaqulat mawazin fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazin fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Siapa orang yang berat timbangan baiknya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Juga dihindarkan dari azab kubur tadi. Ya Rabbal alamin. Ya. Fa ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung. Wa man khaffat, siapa yang ringan timbangan baiknya, oleh kalau tidak khosiru anfusahum, mereka itulah orang yang merugi. Bimakanu yadzlimun, dengan apa yang mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dahulu di dunia. Wajuhan Allah Ta'ala itu bisa bil amal wazanan biasmi darajatil amal indallah. Wajuh, makna daripada mizan ini tadi adalah bahwasanya Allah Ta'ala yuhditu, mewujudkan dalam sohaifil amal, dalam lembaran-lembaran catatan amal itu Allah mewujudkan wazanan, satu bobot timbangan. Bihasabi darajatil amal, menurut derajat amal itu di sisi Allah Ta'ala. Fatasiru maqadiru amalil ibad ma'lumatal ibad, sehingga ukuran amal-amal hamba itu nanti bisa diketahui oleh hamba berat dan ringan. Hatta yadhalumul adru fil iqab, sehingga nampak bagi mereka para hamba tadi apa keadilan Allah dalam siksaan, awil fadlu, atau tampak keutamaan karunia Allah fil afwi wa tad'ifit thawab, dalam kemaafan dan pelipat gandaan pahala dari Allah SWT. Karena semua sudah ditampakkan dalam bentuk berat itu. Ya Allah sendiri, Allah menimbang amal hamba tadi, dan hamba tadi melihat timbangannya supaya mereka menilai sendiri daripada amal mereka.
sehingga mereka bisa menilai keadilan Allah dan karunia dari Allah berupa pemaafan tadi. Kalau ternyata mereka mendapati ternyata dosanya banyak kemudian Allah maafkan, berarti mereka tahu Allah memberi karunia terhadap mereka. Atau Allah siksa, maka mereka tahu bahwasanya Allah menyiksa itu dengan keadilan. Al-asal khamis as-sirat. Asal yang kelima adalah sirat. Allah alam bismillah. Masuk.